Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya itu function atau fungsi gitu. Nah, function atau fungsi ini biasanya digunakan untuk mempermudah atau membuat program itu menjadi lebih clean atau lebih lebih enak lebih bersih atau lebih enak dilihat gitu. Jadi bisa kita menggunakannya itu kita lebih optimal gitu dalam penggunaan programnya gitu. Nah, biasanya dengan program function itu kita bisa menggunakannya secara berulang-ulang. Jadi memanggilnya kita bisa memanggil secara berulang-ulang sesuai keinginan kita gitu. Jadi dengan adanya function itu mempermudah kita untuk memanggil-memanggil gitu. Seperti itu, memanggil-manggil fungsi yang ada. Misalnya gitu. Jadi kita contohkan aja langsung pada sebuah program atau kode yang ada. Oke, kita masuk function.cpp gitu ya. Oke, seperti biasa kita awali dengan include iostream. Lalu using namespace std. Lalu kita in main. Oke. Nah, untuk pemanggilan function itu sama seperti yang ada pada fungsi matematika. Yang kita ketahui kan ada dulu fungsi matematika 52 itu adalah adalah function pangkat gitu ya. Jadi kita buat simet. Nah, pemanggilan function itu sama seperti ini. Jadi ada nama function, lalu di sini ada buka kurung dan tutup kurung. Lalu isinya di sini isinya itu ya tergantung function yang ada. Jika tanpa isi parameter kita tidak perlu menggunakan parameter. Jadi jika seperti ini kan menggunakan parameter. Nah, kalau yang tanpa parameter ya bisa dikosongkan aja gitu. Jadi itu tergantung pada function yang ada gitu. Seperti ini kan 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25 pada function simetpo ini. Nah, seperti itu ya kan. Nah, 25. Nah, untuk pengguna di sini kita akan membuat sebuah function yang mana sebuah function itu dari sebuah function itu dari hasil buatan kita sendiri atau versi kita sendiri gitu. Ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, cara penggunaan function atau cara penulisannya itu ada 3. Oke, pertama kita menggunakan pemanggilan dulu. Pemanggilan function itu simple. Kita hanya membuat namanya persegi misalnya ya. Lalu kita copy gitu seperti ini. Nah, cara memanggilnya itu seperti ini. Untuk pembuatan function ada 3 macam. Yang pertama ada di atas program utama. Yang kedua ada di bawah program utama. Yang ketiga ada di file program lain. Oke, kita contohkan yang pertama itu ada di atas program utama. Untuk inisialisasinya seperti biasa atau seperti program utama kita membuat in main. Kalau program in main. Nah, di sini kita buat namanya apa? Namanya itu persegi gitu kan. Nah, sama seperti program utama gitu. In persegi itu. Nah, lalu di dalam program persegi kita tinggal buat programnya itu apa gitu. Nah, di sini saya sudah membuat seperti ini kan persegi. Kita kopikan aja dari sini. Nah, seperti ini. Jadi sini ada ini inisialisasi macam biasa, lalu meminta sebuah input sisi dari hasil sisi, lalu menjalankan sebuah hasil. Nah, gitu. Lalu kita runningkan di sini in persegi, lalu persegi. Oke, kita runningkan. Lalu dia akan meminta inputan. Nah, seperti ini. Lalu kita input 5 kali 5, 25. Jadi hasil dari sebuah persegi itu 5 kali 5 itu 25 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini kan terlihat seperti menjalankan program ini gitu kan. Nah, kita bisa membuat function juga lagi. Itu lebih banyak gitu. Jadi jika programnya tidak kita gunakan, tapi functionnya itu ada, itu boleh. Misal seperti ini kita ada
in persegi panjang gitu kan. Persegi panjang kita hasilkan, kita copy gitu ya. Lalu di sini save gitu kan. Persegi panjang. Di sini kita hanya memanggil persegi aja. Jadi persegi panjang tidak dipanggil, maka yang persegi panjang ini tidak akan dijalankan oleh sebuah program yang ada gitu. Kalau kita running-kan. Nah, di sini ya kita lihat ya. Lalu kita input sisi 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Hanya seperti itu. Lalu sebaliknya gitu kan. Jika kita hanya ingin menggunakan persegi panjang ya kita gunakan aja gitu kan. Persegi panjang gitu. Kita running kan. Maka lalu kita running kan gitu kan. 5 kali 2 itu 10. Seperti itu. Jadi yang sisi atau yang persegi itu tidak digunakan. Seperti itu. Seperti itu aja sih untuk penggunaan sebuah function. Di sini ada manggil di program utama. Jika tidak dipanggil, ya udah, abaikan aja gitu. Jika ingin kita panggil, ya dipanggilkannya gitu. Lalu, ini cara penulisan sebuah function yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cara penulisan sebuah function yang kedua. Nah, yang kedua, kita bisa meletakkan sebuah function ini di bawah program. Kita cut ini, lalu kita runningkan, kita letakkan di bawah, gitu ya. Nah, seperti ini, gitu ya. Letakkan di bawah, seperti ini kan. Nah, kita meletakkan di bawah, gitu. Akan tetapi, ketika kita running, dia hasilnya pasti error. Karena, coba kita lihat errornya apa. Error persegi panjang was not declared. Atau, persegi panjang itu belum dideklarasikan di scope-nya. Jadi, kita harus mendeklarasikan atau menginisialisasi persegi panjang ini gitu. Jadi, ketika kita meletakkan sebuah function di bawah ini, kita wajib inisialisasi atau deklarasi sebuah fungsi. Itu bisa kita gunakan seperti ini. Biar lebih tulisannya itu tidak berbeda, kita copy saja. Gitu. Nah, lalu kita yang kedua in persegi. Oke, seperti ini. Lalu kita runningkan, maka hasilnya harusnya jalan. Nah, hasilnya jalan, persegi panjang 5, 2, 10. Oke, seperti itu. Itu cara kedua pemanggilan sebuah fungsi. Perbedaannya ketika di atas ya udah buat aja gitu, buat aja seperti ini. Lalu ketika di bawah kita letakkan, maka kita wajib membuat ini, inisialisasi atau deklarasi sebuah fungsi. Oke. Selanjutnya, cara ketiga itu ada peletakan sebuah fungsi di program berbeda. Nah, untuk program berbeda, kita bisa copy nih, atau kita cut gitu ya. Cut fungsi ini, cut gitu. Kita buat sebuah fungsi gitu. Anggap ini kita hapus gitu ya. Ini fungsi yang ada, saya punya hapus gitu ya. Saya hapus. Lalu kita paste di sini yang kita cut pada yang tadi. Oke, kita paste di sini. Ini namanya fungsi.cpp. Nah, ya, fungsi.cpp. Ingat namanya juga, nama filenya. Jangan lupa ini preprosesornya sama using namespace std supaya bisa membuat cout cin gitu. Kita buat seperti ini. Ingat namanya di sini ya, fungsi.cpp. Nah, untuk mendeklarasikannya, ini kita hapus juga. Ini kita perlukan. Oke, untuk membuatnya hanya seperti ini. Akan tetapi ketika kita running kan, ini hasilnya pasti error. Nah, error di sini. Errornya udah pasti not declared juga. Not declared on the scope gitu. Akan tapi kita tidak bisa deklarasikan di sini dan tidak perlu kita deklarasikan. Jadi kita hanya perlu memanggil juga sama seperti include matematika kan. Kalau CMath program matematika seperti pemangkatan POW, SKRT, dan lain-lain itu menggunakan CMath. Nah, karena di sini kita menggunakan function versi kita sendiri, kita bisa menggunakan pemanggilan programnya. Di sini saya menggunakannya di sini pada file ini ya. Nah, di sini saya kita harus memanggil sebuah alamat, yang mana sini alamat foldernya. Tidak. Lalu kita pastekan
seperti ini alamat foldernya. Oke, kan karena namanya kita buat dulu gini ya, fungsi.cpp gitu. Pemanggilannya tidak bisa menggunakan seperti ini, seperti iostream. Kita menggunakan tanda kutip. Nah, buat seperti ini. Lalu pemanggilan seperti ini akan, tapi ini pasti error karena peletakan foldernya itu berbeda. Jadi kita wajib meletakkannya itu, oh enggak, karena ini ada di folder yang sama, kita bisa menggunakannya gitu. Berarti kita boleh menggunakan fungsi.cpp langsung seperti ini. Nah, seperti ini kan, karena dia persegi panjang, 5 kali 2 itu 10 hasilnya. Oke, misal gitu ya, kita itu ada di, ini kan folder yang sama nih, ini nih, fun sama fungsi ini ada di folder sama. Misal nih, fungsi kita pindahkan gitu ya, kita pindahkan ke pertemuan 5 gitu ya. Oke, fungsi kita letakkan di pertemuan 5, maka hasilnya no. Hasilnya harusnya error dikarenakan kita tidak mengetahui ini di mana. Jadi, jika dia tidak di folder yang sama, pemanggilannya jangan seperti ini, jangan nama folder aja. Jadi, kita bisa panggil di sini alamat dari folder yang ada, address dari sebuah folder, lalu kita paste di sini juga, baru kita masukkan seperti ini. Nah, jika kita runningkan, maka kita akan mendapatkan hasil fungsi yang sama, seperti itu. Lalu sini kita runningkan 5, 2, itu 10 gitu. Jadi ya kalian boleh menggunakan peletakannya di dalam folder yang sama atau di folder yang berbeda, itu terserah kalian. Jadi lebih mempermudah sih, lebih enak di folder yang sama gitu. Kita paste dulu di sini. Oh, enggak terpaste ya. Bentar-bentar. Fungsi copy paste. Oke. Jadi lebih enak sih manggil kayak gini karena dia di dalam folder yang sama. Jadi bisa digunakan hanya memanggil seperti itu. Gitu. Nah, seperti itulah penggunaan sebuah function.